itu menurut saya ya, kalau ingin kita bergerak cepat menuju provinsi baru, maka pilihan pendekatannya itu jangan simetris, tapi harus asimetris ya. Nah, untuk jalur asimetris biar direspon positif oleh pusat, maka yang harus dilakukan pertama kita itu adalah kajian kapasitas daerah. Kajian kapasitas daerah. Jadi Madura ini kalau dari segi penduduk dan macam-macam itu kan sudah. Nah, tapi dari potensi sumber daya alam, potensi ekonomi yang kita miliki itu harus mampu kita angkakan. Ya, kalau itu dikelola Madura sebagai sebuah provinsi, maka potensi pendapatan asli Madura, provinsi Madura misalnya, itu akan sekian. Nah, sedangkan kewajiban yang ditanggung, kewajiban yang ditanggung untuk mengelola pemerintahan sebagai pemerintahan baru itu misalnya sekian, sehingga masih ada keuntungan. Oh, gitu. Sehingga tidak akan membebani pusat gitu. Ya. Oh, jadi harus ada kajian itu. Ya, jadi makanya langkah pertama itu, jadi kajian kapasitas daerah secara komprehensif, karena kita mau bentuk pemerintahan baru itu kan nggak boleh coba-coba, karena yang menyangkut nasib rakyat. Ya, betul. Jangan coba-coba. Saat ini kan PAD seluruh Madura ya, di tiap kabupaten seluruh Madura kan masih sekitar kecil sekali ya. Kecil sekali. Bangkalan 2,3, Sumeneb 2,4, 2,7 sudah Sumeneb ya. Terus Pamekasan kan masih 1, Sampang kan juga. Artinya PAD apa APBD itu? APBD ya. APBD-nya ya. Kalau PAD ini jauh kan? Jauh kecil. Bangkalan aja sekitar 300 ya. 300-400-an ya. Enggak nyampe, masih 300. 300-an. Iya, 300-an. Ya artinya kan masih rendah sekali gitu kan. Kalau kemudian kita masih ada satuan pemerintahan lagi di atasnya, masih dibagi itu lagi kan tambah berat. Nah, makanya menurut saya potensi yang ada itu harus mampu dihitung. Misalnya dari segi migas, terus dari segi potensi ekonomi yang lainnya. Sehingga kalau ini jadi satuan pemerintahan sendiri ini mampu diangkakan. Nah, kalau ini sudah diangkakan, jumlah penduduk kita sekian, kebutuhan infrastruktur sekian, maka bisa dipenuhi dari itu. Kalau itu sudah kita miliki, ya, maka langkah kedua yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah lobby politik ke presiden dan ke DPR. Itu aja kuncinya kalau asimetris. Makanya itu kan tidak boleh hanya sebatas asumsi, tapi harus benar-benar bisa diangkakan secara akuntansi. Kalau kita jadi provinsi memang akan ada tambahan-tambahan baru, tambahan-tambahan pendapatan baru. Misalnya PKB misalnya. Pajak kendaraan bermotor itu kan jadi milik kita. Dan bagi hasil misalnya bagi hasil megas. Kalau selama ini kita masih kabupaten, paling hanya dapat PI-nya saja. Nah, kalau jadi provinsi itu berapa? Nah, itu semua dihitung, diangkakan, akan ketemu berapa potensi pendapatan Madura itu. Kalau jadi provinsi sendiri. Nah, itu nanti itu kan sebagai bagian dari variabel. Tapi kita menghitungnya jangan hanya di variabel kabupaten, tapi ini kalau jadi satuan pemerintahan sendiri itu kewenangannya apa saja, maka dari kewenangan itu yang bisa dikelola di Madura itu bisa mendapatkan pendapatan berapa. Itu loh. Nah, itu menurut saya butuh kerja serius itu. Pak Jokowi itu orangnya cukup bijaksana. Pak. Saya yakin kalau kita berupaya untuk paket B tadi, khusus atau istimewa, itu setelah kita pemekaran kota Pamekasan diproses, kita juga bisa membuat atau memproses paket B tadi. Khusus dan bersama gitu, Pak ya. Sama-sama jalan namanya. Kemudian mana yang paling cepat? Mana yang paling cepat? Kita akan menginginkan yang cepat. Sekali lagi saya katakan, kalau paket B ini khusus dan istimewa itu kita ajukan kepada Bapak Presiden, barangkali Bapak Presiden bisa mempertimbangkan. Oh, Madura itu perlu atau mungkin pantas menjadi daerah khusus, atau pantas juga menjadi daerah istimewa. Dr. Sape itu salah satu tim yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kelompok atau kampus-kampus UTM pada waktu itu termasuk Dr. Sape yang ada di dalamnya. Kalau begitu nanti kita bisa memulai melalui Dr. Sape dan Rektor UTM Bapak Sarip bersama-sama membuat kajian akademik juga. Betul. Masalah paket B tadi khusus atau istimewa untuk Madura. Kajian kapasitas. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah pesimis
Meskipun yang pemekaran ini, saya tidak akan pesimis. Takut sedikit lama, gitu. takut gitu. lama, saya tidak mau seperti itu. Tidak, saya yakin Madura ada keistimewaannya, ada uniknya, Kekhususannya. ada kekhususannya. Ya. Madura itu punya kekhususan lebih banyak daripada yang lain. Ya. Kalau mengikuti peraturannya, iya, Pak. sangat lama. Bukan hanya lama, sangat lama. Sangat lama. Tetapi supaya kita tidak dianggap latah, kami ingin melengkapi lah persyaratan-persyaratan itu sebagai contoh bahwa sebagai bukti bahwa kita ini memenuhi persyaratan yang ada sekarang. Jadi bukan apa ya, bukan seenaknya atau semaunya sendiri. Tetapi nanti kalau sudah memenuhi ini kemudian ada langkah-langkah lain, ada langkah-langkah baru, itu kan juga lebih baik.